Inna bainar rajuli wal kafir tarkus sholat. Ya, perbedaan antara seseorang ya, seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat kan? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Puasanya gimana? Sudah ada yang bolong? Atau tidak pernah bolong karena tidak pernah puasa? Tentu tidak anak-anak. Alhamdulillah. Kalau anak-anak Samsud tentunya tidak ada. Pasti semua penuh puasa Ramadannya penuh. Itulah anak-anak antesan atau pasti seperti itu. Anak-anak alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, dan sampai hari ini Allah masih memberikan, sampai detik ini maksudnya Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Sholawat serta salam tak lupa anak-anak marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah banyak mengajarkan kepada kita tentang kebaikan, telah banyak mengajarkan kepada kita tentang apa yang diperintahkan Allah, telah banyak memberitahukan kita tentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Berbicara tentang sholat anak-anak tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama. Kayak astor itulah anak-anak ya, panjang dan lama karena berkaitan dengan syarat wajib, terus berkaitan dengan syarat sah, berkaitan dengan waktu sholat, berkaitan dengan rukun-rukun sholat, berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Banyak sekali yang perlu kita bahas. Namun dalam pertemuan yang singkat ini, hal itu kita tidak bisa bahas semuanya karena memang waktu kita sangat singkat sekali. Kalau kalian ingin menanyakan hal-hal tersebut, bisa kalian tanyakan kepada ustadz-ustadz kalian atau kepada guru-guru kalian, atau silahkan japri Pak Dadang, atau silahkan datang ke rumah Pak Dadang menanyakan hal tersebut. Tapi kalau datang ke rumah ya jangan lupa membawa 3 bahan pokok: gula, kopi, dan tembakau maksudnya. Anak-anak yang berbahagia dan yang saya banggakan, sebelum jauh kita bahas tentang sholat, alangkah baiknya kita ketahui dulu sebenarnya makna dari sholat itu apa, definisi arti dari sholat itu apa. Itu yang terpenting, karena kalau kita tak kenal maka tak akan sayang. Jadi sebelum kita bahas, kita kenalan dulu sholat ki apa toh, ya. Sholat ki apa. Jadi sholat, para ulama mendefinisikan bahwa sholat adalah sebuah ibadah atau sebuah amal yang didahului oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wes, kuwi definisi paling gampang, paling pendek, paling gampang, dan paling mudah diingat. Gek bener, ora salah, kuwi bener, mesti bener. Sholat itu definisi ini. Lalu kapan manusia itu diwajibkannya sholat? Kita sudah tahu bahwa awal mula manusia diwajibkan sholat adalah ketika seorang muslim diwajibkan sholat itu ketika setelah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat 5 waktu. Sing asline 50, medun malah 5. Alhamdulillah 5. Tapi kadang 5 diabot dilakoni ya. Terus
kapan awal mula seseorang manusia itu, seseorang insan itu diwajibkan untuk sholat? Tentunya kita sudah tahu ketika orang itu beragama Islam dan menginjak berusia yang sudah balik. Itu awal dari seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dan nek Islam ya rasa sholat. Ya toh, wong sing diwajibno sholate wong Islam, nek Islam ya rasa sholat ya. Lah nek cilik ya rasa sholat, ora wajib, nek balik ya sholat, dadi wajib ya. Lalu sebenarnya untuk apa tuh sholat itu apa? Fungsinya itu untuk apa? Fungsi sholat itu untuk apa? Gini anak-anak, jadi Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, tentunya manfaatnya pasti akan kembali pada diri kita sendiri. Pasti itu pasti. Tidak ada manfaat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tidak butuh apa-apa, yang butuhkan kita. Jadi ya semua manfaatnya kembali pada diri kita masing-masing. Wis berapa menit? Ya, jadi manfaat yang pertama adalah sholat itu, fungsi dari sholat yang pertama adalah sebagai pembeda antara orang itu beragama Islam ataukah orang itu beragama non Islam. Itu sebagai pembeda. Perbedaannya ada pada sholat, karena secara fisik orang itu tidak akan kelihatan apa agama yang dianut orang tersebut, tidak akan kelihatan. Tapi dalam hal ubudiyah baru terlihat, oh orang ini beragama Islam, oh orang ini beragama non Islam. Rasulullah bersabda, inna bainar rajuli wal kafir tarkus sholat. Ya, perbedaan antara seseorang ya, seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi Mas Nek, kalau seseorang tidak melaksanakan sholat, maka dia termasuk orang yang kafir. Nah, tentunya kalian tidak ingin dijuluh Islam kok masuk dalam kategori kafir, kan ya nggak ingin. Kalau kalian tidak ingin, dia tetap melaksanakan sholat. Yes. Yang kedua, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi sholat itu, maaf. Yang kedua adalah hadis Rasulullah yang saya utarakan tadi, yaitu as-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu sebagai tiang agama. Agama Islam, pondasi dari agama Islam itu adalah syahadat. Syahadat itu pondasi agama Islam. Nah, tiangnya itu adalah sholat. Nah, seseorang yang menjalankan sholat, maka dia termasuk orang yang menegakkan agama, dan seseorang yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang meruntuhkan agama. Tentunya kalian semua sangat mencintai agama Islam. Kalian yang agama yang kalian peluk selama ini tentunya sangat kalian cintai. Dan kalian tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang menghancurkan agama yang kalian cintai sendiri. Kalau kalian memang tidak ingin, maka tetap dirikanlah sholat. Ya, tetap dirikanlah sholat. Yang terakhir, firman Allah tadi yang saya bacakan tadi. Sajane sing firman Allah terakhir, cuma keceplosan mengenai sing nomor loro. Wes kepo ya, sing terakhir inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Loh, anak-anak, ternyata sholat yang kita lakukan itu dapat merubah diri kita itu ya, terbebas atau mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Apa perbuatan keji? Perbuatan keji itu perbuatan yang merugikan orang lain, dan perbuatan munkar itu perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Nah, lalu terkadang dalam diri kita, kenapa kita setiap hari muncul dalam diri kita itu sebuah pertanyaan, kenapa ketika kita sudah rajin sholat tepat waktu bahkan berjamaah, namun
dalam kehidupan seharian kita masih saja melaksanakan dosa. Contohnya masih suka mengambil stipe kancane, naik ujian jek seneng nyontoh kancane, masih suka makan makanan yang tidak halal gitu. Kenapa? Nah, kalau hal itu terjadi pada diri kita, lantas jangan kita terus menyalahkan firman Allah, karena firman Allah itu pasti benar. Kita harus koreksi lebih dalam lagi, apakah sholat yang kita lakukan itu sudah benar-benar sholat, ataukah sholat yang kita lakukan hanya sebagai rutinitas kita semata, atau sebagai penggugur kewajiban kita, atau karena bahkan yang lebih parah, sholat yang kita lakukan ini karena ingin dipuji orang lain. Berarti bukan karena Allah. Nah, sholat yang mampu merubah, ya, mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar ini adalah sholat yang memang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah, ya, semata-mata karena Allah. Itu nantinya sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, anak-anak, begitu dasarnya amalan sholat anak-anak, sampai nanti di yaumul hisab. Kalian sudah tahu atau belum yaumul hisab ya apa? Yaumul hisab iso ben bar kiamat ben wong iki dikumpulno, dihitung amalnya. Nah, di yaumul hisab, amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah amalan sholat. Ketika amalan sholat seseorang itu bagus, maka amalan yang lain pasti bagus, karena itu tadi, karena sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau amalan seseorang itu kurang, amalan sholat seseorang tersebut kurang bagus, maka amal yang lain akan dihisab juga. Gitu anak-anak. Nah, mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Semoga sedikit tadi bisa bermanfaat untuk saya pribadi pada khususnya dan umumnya pada kita semua. Barangkali dalam saya menyampaikan ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila apa yang saya sampaikan itu ada kesalahan, itu semata-mata kebodohan saya pribadi sebagai manusia. Pesan pada yang terakhir, tetap di rumah, jangan keluar rumah kalau memang tidak sangat penting. Kalau memang sangat penting dan harus untuk keluar, jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan. Semoga kita semua terhindar dari wabah yang saat ini melanda dunia, dan kita bisa berkumpul di madrasah ini dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.